Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Pulalang pada hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh-Mu yang kudus pada waktu kami membaca dan menyampaikan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan para pendengarnya juga Tuhan mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 11. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Tema kita hari ini adalah menjadi penjala manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ada 3 cara yang ilahi yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus untuk menjadi penjala manusia. Tadinya Petrus penjala ikan, berubah status menjadi penjala manusia. Ada 3 cara ilahi. Yang pertama, yaitu kita lihat Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, khususnya Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita diajak untuk berjuang, melangkah dari kedangkalan menjadi kedalaman. Di tengah hidup yang sangat sulit, kita diajak menjalani hidup yang integral, utuh, penuh, dan menyeluruh. Dengan kata lain, kita harus berani meninggalkan iman yang hanya di permukaan. Iman yang dangkal, menjadi iman yang dalam, melangkah lebih pasti bersama dengan Tuhan. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, khususnya Petrus. Pada waktu mereka menangkap ikan, mereka sudah sepanjang malam tidak mendapatkan ikan. Lalu Tuhan suruh pergi ke tempat yang lebih dalam. Lalu Petrus dan murid-murid yang lain mengikutinya. Dan akhirnya mereka diberkati oleh Tuhan. Itu perkataan ilahi yang pertama. Perkataan ilahi yang kedua adalah tebarkanlah jalanmu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Petrus dan murid-muridnya dan kita diajak untuk berani berbagi keluar dari belenggu kedirian atau belenggu yang mengkungkung diri kita, terus menebarkan aneka nilai dan jala kebaikan kepada dunia yang luas dan tanpa batas. Jadi kita harus tebarkan itu. Ya. Pada waktu mereka sudah pergi ke laut, mereka tidak dapat ikan. Lalu Tuhan bilang, coba kamu tebarkan ke sebelah kanan ini. Maka di situ ada banyak sekali ikan. Dan mereka tebarkan itu dengan baik. Kita juga diminta oleh Tuhan Yesus menebarkan kasih, menebarkan belas kasihan Allah, supaya banyak orang dapat menerima belas kasihan Allah itu. Yang ketiga, dikatakan oleh perkataan ilahi yang ketiga adalah jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Jadi Petrus yang murid-muridnya naik statusnya. Tadinya penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Ia atau Tuhan Yesus mengajak Petrus dan kita untuk berani berubah, mengalami transformasi hidup, meninggalkan segala yang mendapatkan segala yang baik mungkin bagi kita, yang menguntungkan kita. Tetapi sekarang kita harus mengikut Yesus. Harus ada perubahan hidup. Kalau tadi kita kurang beriman, sekarang kita harus beriman dengan sungguh-sungguh untuk menjadi penjala manusia. Penjala manusia sangat berarti. Bukan lagi menjadi nelayan, tetapi kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi pahlawan bagi Tuhan untuk memenangkan banyak sekali jiwa bagi Tuhan. Jadi bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia.
Saya pernah diajak oleh Persekutuan Businessmen Fellowship Indonesia di Jakarta, lalu mereka minta saya khotbah di sana. Dan saya mengatakan begini, seorang businessman sangat baik kalau dia berjiwa pendeta. Artinya businessman itu berjiwa pendeta, dia harus memikirkan manusia untuk dimenangkan bagi Kristus. Wah, para pendeta semua tepuk tangan dengan meriah. Lalu saya bilang, tapi sebaliknya, pendeta berjiwa businessman bahaya. Kenapa? Karena dia hanya memikirkan uang, bukan memikirkan jiwa-jiwa yang baru. Disinilah harus ada perubahan hidup, bahwa kita harus menjadi benar-benar penjala manusia. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Seperti Petrus, dia pengusaha nelayan ikan, dia berubah, bukan yang menjadi penjala ikan, tapi dia menjadi penjala manusia, memenangkan banyak manusia untuk berjumpa dengan Kristus. Kita juga diminta oleh Tuhan Yesus supaya kita menjadi penjala manusia di akhir zaman ini, sehingga ada banyak orang, banyak manusia yang bertobat dan percaya Yesus. Mari kita menjadi penjala manusia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin sekali seperti Petrus. Dia bukan lagi menjadi penjala manusia, penjala ikan, tapi dia menjadi penjala manusia. Kami juga Tuhan mau seperti Petrus, biar Roh Kudus tolong kami, supaya kami di akhir zaman ini menjadi penjala manusia. Memenangkan manusia-manusia yang belum percaya kepada Kristus, mereka menjadi percaya dan berjumpa dengan Kristus. Berkatilah Tuhan Yesus kami semua, dan pakailah kami semua menjadi penjala manusia bersama dengan Kristus. Terpujilah Kristus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.